Oke, puji nama Tuhan. Ya, kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa ya di dalam kehidupan kita, dan kita tahu bahwa ya penyertaan Tuhan itu tidak pernah berhenti ya di dalam kehidupan kita. Kebaikan Tuhan juga tidak pernah berhenti stop di dalam kehidupan kita, tetapi semuanya itu akan terus Tuhan nyatakan, Tuhan nyatakan, Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Dan saudaraku sekalian, ya pada hari ini ya saya mengajak saudara untuk melihat ya satu kekuatan di awal bulan Februari ini. Ya, saya mengajak saudara untuk melihat satu ya kebenaran yang sungguh-sungguh akan ya terus meneguhkan kehidupan kita. Nah, tema khotbah saya pada hari ini adalah otoritas sebuah kebenaran. Otoritas sebuah kebenaran. Dan saudaraku sekalian, ya saya mengajak saudara untuk membuka satu bagian firman Tuhan. Saudara juga boleh catat sehingga saudara bisa membacanya nanti. Ya, Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-32. Injil Yohanes pasal 8, 32, mari kita perhatikan firman Tuhan ini bersama-sama. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Nah saudaraku sekalian, ya ini menjadi satu hal yang sangat menarik di dalam kehidupan kita pada hari ini sebagai orang Kristen. Ya saudaraku sekalian, firman Tuhan dengan sangat jelas mengatakan apabila kita mengetahui kebenaran, kita mengerti kebenaran, maka kebenaran tersebut itu akan memerdekakan kita. Nah saudaraku sekalian, ya banyak sekali orang ya tanpa kita sadari di dalam kehidupan kita, sebenarnya itu kita terbelenggu. Ya ada orang pikirnya terbelenggu, ada orang perasaannya terbelenggu, ada orang hatinya terbelenggu. Saudaraku sekalian, ya kenapa ya ada banyak orang tidak sadar kalau mereka itu terbelenggu. Karena mereka sudah terbiasa terbelenggu atau mereka sudah dibelenggu untuk jangka waktu yang lama. Nah misalnya saudaraku sekalian, ada orang terbelenggu dengan kebencian. Oleh sebab itu dia tidak pernah merasa ada kebencian di dalam dirinya. Tapi ketika dia melihat orang yang dia benci, ya begitu dia lihat tiba-tiba perasaannya jadi galau, jadi kacau, dia merasa suasana hatinya tidak enak. Nah itu terbelenggu. Nah selama dia tidak melihat orang tersebut, mungkin orang pernah melukai dia, menyakiti dia, ya pernah ya membohongi dia dan lain sebagainya. Selama dia tidak melihat orang itu, dia merasa fine-fine aja, nggak ada masalah. Nah, tetapi saudaraku sekalian, begitu melihat orang tersebut, ya mungkin sudah 5 tahun, mungkin 10 tahun, ketika melihat orang tersebut atau papasan atau ketemu, tiba-tiba hatinya merasa tidak nyaman, itu artinya terbelenggu. Nah saudaraku sekalian, ya banyak orang nggak sadar ya bahwa mereka dibelenggu oleh banyak hal. Ada orang tertentu mungkin dibelenggu oleh beberapa hal. Ya mungkin terbelenggu oleh kekecewaan, terbelenggu oleh kesedihan, terbelenggu oleh ya mungkin saya bilang kebencian, kepahitan, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, firman Tuhan mengatakan pada kita, apabila kita mengerti kebenaran itu akan membebaskan kita, akan melepaskan kita, akan sungguh-sungguh memerdekakan kita, membuat kita punya belenggu, ikatan itu lepas. Dan ini menjadi satu hal yang sangat luar biasa. Nah saudaraku sekalian, ketika kita berbicara mengenai kebenaran, kebenaran itu seperti saya sebut dengan unlock key atau ya, kunci pembuka. Hari ini banyak sekali orang ya men-set dia punya komputer, dia punya laptop atau dia punya HP dengan password atau passcode. Jadi setiap kali ketika mereka mau membuka punya komputer, mereka punya laptop, mereka punya HP, mereka perlu untuk memasukkan ya password atau passcode yang tepat. Nah, apabila mereka memasukkan ya password passcode yang tepat, maka komputer mereka, laptop mereka, HP mereka akan terbuka dan mereka bisa mengakses komputer, laptop, HP mereka itu ya dengan baik. Sama saudaraku sekalian, firman Tuhan mengatakan pada kita ketika saudara mengetahui kebenaran, mengerti kebenaran, maka itu kebenaran akan memerdekakan, membebaskan, melepaskan saudara. Itu menjadi satu hal yang sangat menarik saudaraku sekalian. Amin. Ya, jadi dengan kata lain hari ini kita membutuhkan kebenaran yang memerdekakan kita. Saudaraku sekalian, ketika kita bicara tentang kebenaran, kebenaran itu bukan sebuah teori. Kebenaran itu bukan sebuah pengetahuan. Ya, kita perlu mengerti saudaraku sekalian. Dan
kebenaran itu sifatnya juga bukan relatif. Artinya tidak ada yang setengah benar. Nggak ada yang kebenaran itu, ini kebenaran benarnya itu 75%. Benarnya itu mungkin 85%. Ini benarnya itu 99%. Enggak, saudaraku. Ya, kebenaran itu sifatnya bukan relatif. Ya, kita tidak bisa berkata, ini kebenaran. Ya, kebenarannya walaupun tidak benar sepenuhnya, tapi ada benarnya. Enggak, saudaraku. Kebenaran itu sifatnya mutlak. Nah, kita perlu mengerti ini kenyataannya sesungguhnya. Kebenaran itu sifatnya mutlak, artinya itu kebenaran tidak perlu diperdebatkan lagi. Karena sudah benar. Ya, kebenaran itu tidak perlu ada pembuktian, kita tidak perlu melakukan sebuah pencarian akan kebenarannya karena namanya sudah kebenaran, sudah benar. Nah, ini yang kita perlu mengerti. Jadi saudaraku sekalian, saat kita berbicara tentang kebenaran, kita berbicara tentang sesuatu yang mutlak. Misalnya, 1 tambah 1, 2. Udah mutlak. Itu udah mutlak, itu udah benar. Karena ada pengakuan. Saudaraku sekalian, kita tidak perlu berpikir, kenapa ya 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Kita coba pikirkan, ini caranya kenapa ya? Mari kita buktikan, 1 tambah 1 itu adalah 2. Enggak perlu, karena udah mutlak. Atau 5 kali 5, 25. Mutlak, saudaraku. Saudara kemana-mana pun 5 kali 5 itu adalah 25. Kita nggak bisa berkata, di Medan 5 kali 5, 25. Nanti kalau lihat di Jakarta 5 kali 5 itu berapa? Sama, saudaraku, karena mutlak. Artinya itu kebenarannya 5 kali 5, 25. Kita tidak perlu melakukan pembuktian. Kita tidak memerlukan sebuah pemikiran. Mari kita coba lihat, siapa tahu ada cara lain. 5 kali 5 jadi 30. Gak bisa, karena mutlaknya 5 kali 5, 25. 10 bagi 2 dapat 5. Mutlak, saudaraku. Jadi ini namanya kebenaran. Kebenaran sifatnya mutlak. Atau misalnya gini, garam rasanya asin. Saudaraku sekalian, itu mutlak. Saudara sampai kemanapun, itu garam rasanya asin. Nggak ada garam yang rasanya manis. Nggak pernah ada, saudaraku. Kenapa? Karena garam rasanya asin udah mutlak. Itu kebenarannya. Karena garam rasanya asin atau gula rasanya manis. Mutlak. Jadi saudara sampai ke Afrika pun, saudara rasain gula di sana, tetap rasanya manis. Nggak ada gula rasanya kecut. Nggak ada, ini gula, beda nih gula di Medan sama gula di Thailand beda. Gula di Thailand rasanya asam. Bingung, saudaraku. Kalau namanya gula itu manis, di seluruh dunia itu gula manis rasanya. Kenapa? Mutlak. Kebenarannya memang begitu. Nggak bisa diubah lagi karena kebenarannya gula rasanya manis. Nah, saudaraku sekalian, oleh sebab itu ini menjadi satu hal yang penting untuk kita mengerti. Contohnya yang lain. Kalau kita punya penyakit diabetes, kalau seseorang punya penyakit diabetes, dia nggak boleh makan minum yang manis-manis. Dia nggak boleh konsumsi yang karbonnya banyak atau tinggi. Kenapa? Kalau memang satu orang punya penyakit diabetes, lalu dia konsumsi yang manis-manis, yang karbonnya itu tinggi, saudaraku sekalian, dia punya penyakit, diabetes akan jadi sulit dikendalikan, nggak terkontrol. Itu kenyataan, itu sudah mutlak. Saudaraku sekalian, tidak pernah ada orang punya penyakit diabetes, apalagi yang sudah warisan, saudaraku, bahasanya lebih keren, warisan. Seperti saya, kadang-kadang dokter berkata, kenapa tinggi? Saya punya warisan pabrik gula, dok, saya bilang. Dari mana? Dari mami, saya bilang. Saudaraku sekalian, kadang-kadang dalam warisan itu, saya punya beberapa warisan, saudaraku sekalian, ada darah tinggi, ada gula, ada jantung, dan lain sebagainya. Nah, saya pernah ke satu dokter di Medan. Dokter berkata, Bapak kalau umur segini, setengah abad lewat, kalau gulanya sekitar PSI, normal, wajar. Saudaraku sekalian,
Oleh sebab itu saya pernah punya pikiran, yang penting kalau saya cek gula saya Pekgo PSI itu mah normal gitu. Nah tapi waktu saya ngobrol ya dengan Lim Semu ya, karena dia tahu saya punya gula, dia tanya, Nik gulanya terkontrol nggak? Ya saya bilang terkontrol. Dokter di sini bilang kalau Pekgo PSI mah oke, nggak masalah. Dia bilang gila lu Nik. Saya bilang kenapa Semu? Lu ikutin dokter gua deh di Aussie katanya. Tuh dokter gua bilang kalau bisa tuh ya paling tinggi tuh 125. Lalu saya bilang di sini dokternya bilang nggak apa-apa kalau umur kita. Ya terserah dah dokter gua kalau dengar gua punya udah tinggi dia udah marah-marah. Ya. Lalu dia bilang pokoknya lu tuh mesti usahakan target 125. Saudaraku sekalian, ya saya mulai mengubah. Karena kita beli satu alat yang bisa connect dengan handphone. Begitu sini hasil berapa, dia langsung pindah ke handphone. Dan saya buat target range-nya itu 125. Jadi begitu saya cek, saya hampir tiap hari itu cek. Kenapa? Karena saya diajarin gitu semua. Lu ngecek tiap hari, jadi lu ngerti kontrol karbonya. Kalau lu rendah, malam lu mau makan karbo mah bebas aja. Tapi kalau lu udah tinggi siangnya, bagusnya lu puasa karbo udah katanya. Dan saudaraku sekalian, saya kontrol setiap hari. Ya, saya cek, jadi jari saya kasih giliran saudaraku sekali. Hari ini gini, ini, nanti balik lagi, minggu depan selesai balik lagi. Pokoknya urutannya, saya mau lari gitu loh. Setiap hari tusuk gitu loh. Dan saudaraku sekalian, saya ngecek. Kadang-kadang saya makan, habis makan kan kita bisa loss ya. Wah, kemakan banyak karbo. Begitu saya balik ngecek, begitu cek, waduh 180. Saya udah, waduh ketinggian, bagi saya itu tinggi banget 180. Ya, dan saya kontrol, saya coba kontrol. Nah, malamnya saya udah gak makan karbo tuh, ya makannya protein aja. Nah saudaraku sekalian, kadang-kadang kadang-kadang dapatnya begitu udah 160, 180, 141, langsung kuning. Tapi begitu saya makannya sayur, salad 121, 124 hijau di handphone saya. Nah, begitu udah hijau, malam saya bisa makan karbo lagi. Itu saya kontrol, saya kendalikan. Kenapa? Karena kebenarannya satu, kalau saya konsumsi, saya makan banyak yang manis dan high karbo, ya, maka saya punya gula akan naik, meningkat. Itu sudah kebenarannya udah mutlak. Jadi saya mesti kontrol yang saya konsumsi, saudaraku sekalian. Ya, pernah satu dokter tanya saya, dia bilang gini, Pak, udah makan obat? Iya. Kenapa masih tinggi ya? Saya bilang susah dok untuk turun. Kenapa? Karena istri saya manis, saya bilang. Saudaraku sekalian, mari itu kebenarannya. Amin. Jadi kalau kebenaran sudah mutlak. Tidak perlu kita mencari pembenaran lagi. Karena sudah mutlak saudaraku sekalian. Oke, mari saya ajak saudara melihat ya hal yang mutlak di dalam Alkitab. Ini kebenarannya. Injil Yohanes 14 ayat 6. Injil Yohanes 14 ayat 6 itu firman Tuhan bilang begini. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Perhatikan saudaraku sekalian, saya mengajak saudara untuk melihat kebenarannya. Kebenarannya ada di mana? Kebenarannya adalah Yesus itu satu-satunya jalan kita bisa ke sorga. Enggak ada jalan lain saudaraku. Ini sudah mutlak. Kebenarannya Yesus bilang aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Kenyataannya benar. Kalau saudara lihat, ya maksudnya kita lihat akan ya referensi lain. Contohnya seperti ini, Kisah Rasul 4:12. Itu firman Tuhan bilang gini, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan. Tidak ada nama lain, hanya nama Yesus. Jadi gak heran Yesus bilang aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah ini kebenarannya saudaraku. Jadi hari ini kalau saudara mau ke sorga mesti percaya Yesus. Saudara mesti terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini kebenaran, ini gak bisa diubah. Gak bisa diubah saudaraku. Ya, ini sudah mutlak. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, kenapa kita perlu berdoa untuk keluarga kita belum percaya? Kenapa kita perlu berdoa untuk teman-teman atau orang yang kita kenal yang belum percaya? Kita doakan mereka supaya mereka boleh percaya pada Yesus. Agar mereka bisa ke sorga. Kita doakan mereka percaya Yesus agar nama mereka tercatat dalam kitab kehidupan.
Kenapa? Karena jalan satu-satunya, kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran yang mutlak adalah Yesus adalah jalan kita diselamatkan. Yesus adalah jalan kita dibawa ke sorga. Gak ada jalan lain. Karena Kisah Rasul 14 berkata di bawah kolong langit ini. Di dalam dunia ini tidak ada nama lain. Nggak ada nama A, B, C, D. Yang oleh nama-nama tersebut kita juga bisa ke sorga. Nggak bisa. Jalan ke Roma mungkin banyak, tapi jalan ke sorga satu aja saudara. Nah ini yang disebut dengan kebenaran, dan kebenarannya di sini. Hanya Yesus jalan satu-satunya ke sorga. Mutlak. Nggak bisa diubah saudaraku. Oke, ini namanya kebenaran. Nah kalau saudara hari ini ya sudah percaya Yesus karena saudara telah mengerti kebenaran. Kebenaran itu memerdekakan saudara. Ya, kebenaran Yesus adalah jalan satu-satunya memerdekakan saudara, melepaskan saudara dari belenggu kematian kekal. Sebaliknya karena saudara telah mengerti kebenaran, saudara dibebaskan dari kematian kekal, saudara jadi dapat hidup kekal. Saya ajak saudara lihat satu lagi. Ini menarik. Kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 24 bagian A, depannya aja. Oke. Nah ini ayat bilang begini. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Perhatikan dari ayat ini dengan sangat jelas. Saudara dan saya kita dipanggil untuk menjadi orang benar. Karena kita dipanggil, diselamatkan untuk hidup dalam kebenaran. Jadi saudara dan saya itu Tuhan panggil kita untuk jadi orang benar. Nah ini penting sekali. Ya, orang benar adalah orang yang hidup menurut prinsip firman Tuhan. Bukan menurut prinsip dunia. Ini penting sekali. Kenapa? Ya karena hari ini banyak sekali orang Kristen tidak punya konsep bahwa mereka itu dipanggil sebagai orang benar. Karena banyak orang Kristen saya tidak tahu ya. Misalnya A, mungkin Anda pernah dengar atau A yang ada di dalam pikiran itu menjadi orang benar atau menjadi orang baik. Saudara, kadang-kadang yang di dalam pikiran saudara atau di dalam hati saudara, ya saya harus jadi orang baik. Ya, saya harus jadi orang baik. Saudaraku sekalian, saya rindu kita mengerti yang namanya kebenaran. Kita bukan dipanggil jadi orang baik. Tapi kita dipanggil menjadi orang benar. Orang baik itu relatif saudaraku. Ya. Kita disebut orang baik karena apa yang dirasakan orang lain terhadap kita. Ya mungkin ketika saudara seorang dermawan, murah hati, suka bantu, suka nolong. Ya orang yang menerima bantuan saudara, orang yang menerima ya pertolongan saudara. Mungkin bagi orang tersebut saudara orang baik. Tetapi saudaraku sekalian, kalau saudara adalah orang baik, belum tentu saudara orang benar di mata Tuhan. Saudaraku sekalian, di mata manusia saudara orang baik. Tapi di mata Tuhan belum tentu saudara orang benar. Saudaraku sekalian, misalnya seperti ini. Ya. Contoh. Johan, ya lihat Fanny. Begitu Fanny tiba-tiba dia tergerak. Dia kasih Fanny nih, Pen ini Imlek nih gua kasih lo gopay ceng angpau. Wah Fanny bilang, waduh, kau Johan sangat baik. Ya, lalu nggak gitu lama turun dia ketemu, Hasan. Tuh kau Hasan lihat, Fanny, halo kau Hasan, kyong. Aduh Fanny, aduh, tiba-tiba dia tergerak. Dia kasih dia angpau, cepet go. Begitu kasih dia cepego, ya cepego ceng saudaraku. Lalu Fanny bilang, aduh Hasan lu sangat baik. Ya. Dan langsung hatinya yang baik siapa? Bukan Johan lagi tapi Hasan kasih dia cepego ceng. Begitu di lobi pas mau pulang, Pak Kusoto lewat. Susu, kyong hei. Fanny, aduh kok gini aja lu nih sui ho. Tiba-tiba, aduh, kyong iya so, aduh susu mana yang tahu, langsung tuh tiada yang tahu. Lah, Fanny mana lah, saya angcua, begitu bukan, setiau,
Aduh susu lu aneh, lu teho leo. Lu paling baik. Kenapa? Karena dia dapat setia. Saudaraku sekalian, begitu tanya, Ben, menurut lu siapa yang paling baik? Oh, susu acung dong. Dapat cetiau, jadi yang paling baik. Sujohan gimana? Enggak, susu acung kasih gue cetiau. Baik sekali orangnya, murah hati. Pokoknya, waduh. Nah saudaraku sekalian, perhatikan. Kebaikan itu relatif. Orang menilai saudara itu baik, saya katakan karena apa yang mereka rasakan dari saudara. Tapi di mata manusia saudara baik, tapi di mata Tuhan saudara belum orang benar. Saudaraku sekalian, ingat kita dipanggil bukan jadi orang baik. Tapi kita dipanggil untuk menjadi orang benar. Kalau kita bicara orang baik, saya mau kasih tahu. Banyak orang yang tidak Kristen, ya bukan Kristen, jauh lebih baik dari kita. Banyak, amin saudaraku. Di luar banyak orang yang baik juga. Tetapi kalau orang benar, saudaraku sekalian ingat, saudara dipanggil untuk menjadi orang benar. Yang hidup menurut prinsip firman Tuhan. Bukan hidup di dalam dosa. Kalau saudara dipanggil untuk menjadi orang benar, dan kalau saudara adalah orang benar, saudara pasti adalah orang baik. Amin saudaraku. Menjadi orang baik tidak menjamin saudara masuk surga. Tapi menjadi orang benar itu menjamin saudara masuk surga. Dan hari ini saudara dan saya, kita dipanggil untuk menjadi orang benar. Ini kebenarannya loh saudaraku. Ini kebenarannya. Jadi saudara harus sadar saya dipanggil untuk menjadi orang benar. Jadi kita perlu menjadi orang baik. Tetapi kalau saudara adalah orang benar, saudara pasti akan menjadi orang baik. Tapi saudara kalau jadi orang baik belum tentu saudara adalah orang benar. Jadi saudara perlu mengerti jati diri saudara. Bahwa Tuhan memanggil saudara jadi orang benar. Nah ini kebenarannya. Hari ini kebenaran yang saudara dan saya perlu mengerti dengan sangat amat jelas. Kita dipanggil jadi orang benar bukan orang baik. Kita harus jadi orang baik. Tapi kalau kita harusnya jadi orang yang hidup menurut prinsip firman Tuhan, kita harus menjadi orang benar. Saudaraku sekalian, kita jangan hidup di dalam perbuatan dosa. Amin saudaraku. Oleh sebab itu orang benar itu gak banyak. Susah cari orang benar, gampang cari orang baik. Amin saudaraku. Ya, nah ini kebenaran. Kita perlu mengerti kebenaran yang satu ini. Jadi saudaraku sekalian, perhatikan. Ketika saudara mengerti sebuah kebenaran, maka fokus saudara itu akan menjadi benar. Nah, dan pada saat fokus saudara itu akan menjadi, itu sudah benar, maka hidup saudara akan berbeda. Hidup saudara akan menjadi berbeda. Saya ulangi statementnya. Ya, saudaraku sekalian, ketika kita mengerti sebuah kebenaran, maka fokus kita itu akan menjadi benar. Karena fokus kita dibenarkan oleh kebenaran yang kita terima. Kebenaran yang datang dalam kehidupan kita itu akan membenarkan kita punya fokus. Dan ketika fokus kita benar, maka hidup kita jadi berbeda saudaraku sekalian. Kenapa? Hidup kita pasti akan berubah. Rohani kita akan bertumbuh. Iman kita akan semakin kuat. Oleh sebab itu ini menarik saudaraku sekalian. Ini penting. Hari ini sebagai orang Kristen, saya mengajak saudara untuk melihat kebenaran-kebenaran yang ada dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena ketika saudara mengerti sepotong kebenaran, maka itu kebenaran akan memerdekakan saudara. Itu kebenaran akan membebaskan saudara. Itu kebenaran akan mengubah fokus saudara. Itu kebenaran akan mengubah hidup saudara. Oleh sebab itu menarik nggak? Menarik. Ketika kita mengerti sebuah kebenaran, kita pasti mengalami terobosan. Pasti. Saudaraku sekalian, misalnya seperti ini. Dulu mungkin ketika kita nggak pernah dengar ya bahwa makan bak ya samcan bak begitu lemak-lemak itu berbahaya. Dulu waktu kita nggak ngerti dan kita merasa bahwa itu bagian yang terbaik. Begitu makan daging babi ya atau lobak, waduh, yang kenyal-kenyalnya, empuk-empuknya, waduh. Itu enak sekali saudaraku sekalian, bayangkan pun enak. Bayangin, dulu kita waktu gak ngerti bahwa itu berbahaya, kita masih sikat terus saudaraku. Malah kita bermurah hati, ya siap Pak kita kasih orang. Yang gak ada lemak kita kasih orang, yang lemak ya untuk kita. Kita seperti Tuhan saudaraku. Ya kenapa? Perjanjian lama berkata lemak itu milik Tuhan. Ya, jadi saudaraku sering kali waktu kita belum mengerti kebenaran, kita seperti Tuhan, lemak kita ambil.
Daging kita kasih orang, saudaraku sekalian. Tapi itu dulu belum mengerti kebenaran. Setelah kita ngerti kebenaran, makan tuh samcan, makan tuh lemak banyak-banyak bisa bikin dia kolesterol, ya, bisa bikin kita jantung tersumbat. Wah, pokoknya berbahaya untuk kesehatan. Begitu kita tahu itu kebenaran, kita stop. Kita stop. Dan tiba-tiba hidup kita berubah. Kita mulai menghargai Tuhan. Lemak kita nggak makan, kita makan daging. Ketika kita, itu aneh hocia lu, itu begitu enak, kenapa lu nggak mau makan? Enggak, itu lemak bagian Tuhan. Kenapa bisa lemak jadi bagian itu? Karena kita udah ngerti kebenaran itu berbahaya, saudaraku. Jadi ketika saudara mengerti sepotong kebenaran, itu kebenaran akan membebaskan saudara. Memerdekakan saudara. Sehingga hidup saudara bisa terobosan. Itu belenggu akan terputus. Misalnya saudaraku. Ya, contoh, ini kebenaran. Ya, contohnya, ini kebenaran seperti ini. Sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan akan membuat kerohanian saudara semakin kuat. Contoh, ini kebenaran. Dan ketika bagi saudara nangkap, saudara ngerti, oh ini kebenaran loh. Sungguh-sungguh dengarkan firman Tuhan, itu akan membuat kerohanian saya semakin kuat. Dan kalau saudara ngerti ini kebenarannya, maka saudara pasti akan fokus. Waktu dengar khotbah, saudara fokus. Fokus. Ya, fokus apa? Fokus dengan firman Tuhan. Bukan waktu dulu mungkin sebelum ngerti ini kebenaran, waktu dengar firman Tuhan, ya kadang-kadang kita punya orang ada di sini, pikiran kita nggak tahu kemana-mana saudara. Atau waktu kita dengar firman Tuhan, kita sambil akses medsos, Instagram, TikTok, ya, kita liatin story. Saudaraku sekalian, namanya story memang banyak cerita saudara dan nggak pernah habis. Saudara kalau lihat story, saya percaya, ya kalau memang lagi lihat lagi seru, sejam, 2 jam, 3 jam lewat aja, nggak berasa saudaraku. Berasa waktu tangan udah pegal. Ya, ketika kita ngerti kebenaran, yaitu ketika kita sungguh-sungguh dengan firman Tuhan, rohani kita akan bertumbuh, kita akan berakar dengan kuat dalam kebenaran. Saya percaya, saudara pasti sungguh-sungguh dengan firman Tuhan. Waktu firman Tuhan, chatting pun saudara nggak mau. Kenapa? Karena ya ini kebenarannya. Kalau kita belum mengerti itu kebenaran, waktu dengar firman Tuhan masih suka chatting. Habis kebaktian mau makan di mana nih? Masih suka chatting. Jangan lupa ya, nanti lu bilang nanti habis ibadah lu mau transfer, jangan lupa lu transfer lu utang lu. Masih sempat gitu-gituan saudaraku. Ya, kenapa? Belum ngerti kebenaran. Jadi nggak heran kalau hari ini sedang dengar khotbah masih buka Instagram, TikTok, bilangnya bosan sengaja, nggak sengaja. Itu artinya saudara nggak ngerti ini kebenaran. Kalau dengan firman Tuhan masih chatting, saudara nggak ngerti ini kebenaran. Masih terbelenggu, masih terikat. Kenapa? Kalau saudara ngerti, dengar firman Tuhan sungguh-sungguh, maka itu akan membuat rumput yang rohani itu bertumbuh. Saudara akan sungguh-sungguh mengenal maunya Tuhan itu seperti apa dalam hidup saudara. Pasti terobosan. Kalau saudara ngerti ini kebenaran. Jadi saudaraku sekalian, saya berharap saudara ngerti ini kebenaran. Karena kebenaran akan memerdekakan saudara. Tapi kalau saudara masih seperti orang Israel, tegar tengkuk, ya udah tahu kebenaran masih tegar tengkuk gitu loh. Bahasa Arabnya bilang auban begitu. Ya selama-lamanya saudara akan terbelenggu. Amin saudaraku. Atau saya berikan contoh kebenaran yang lain. Kesetiaan akan membuat hidup saudara menghasilkan buah-buah kehidupan. Kalau ini kebenaran saudara ngerti, ini kebenaran akan memerdekakan saudara. Oh, kalau kesetiaan bisa membuat hidupku menghasilkan buah-buah kehidupan, saya percaya fokus saudara pasti akan berbeda. Saudara akan fokusnya apa? Setia ibadah, setia doa, setia baca firman, setia melayani. Pasti. Karena saudara ngerti setia. Kesetiaan menghasilkan buah-buah kehidupan. Artinya saudara gak perlu ngomong. Lu mesti seperti gua tuh setia setiap minggu ibadah. Lu mesti ngerti setia melayani. Oh setia ini setia itu. Kita gak perlu ngomong saudaraku. Kenapa? Karena orang lihat hidup kita saja. Orang merasa diberkati. Orang-orang begitu melihat kita. Itu buah-buah kehidupan tuh orang dapat. Saudara namanya buah. Saudara kalau punya pohon jambu. Ya,
nggak usah punya pohon duren lah ya, kita mimpi. Pohon jambu, kalau namanya jambunya berbuah, kelihatan banget tuh jambunya, saudaraku. Ya, kita nggak bisa berdiri, wah gila puji Tuhan, syukur. Lu lihat gue punya pohon jambu, buahnya banyak. Tahu-taunya nggak ada apapun, itu nonsen. Kalau namanya kita berkata, gue punya pohon jambu banyak buah, itu buah jambunya kelihatan. Banyak, bisa terlihat jelas. Jadi kalau saudara itu benar-benar ngerti bahwa kesetiaan itu akan menghasilkan buah kehidupan. Kalau itu adalah sebuah kebenaran, saudara ngerti itu kebenaran, lalu saudara setia, orang lihat kok. Orang lihat. Dan orang akan ngomong. Bukan saudara ngomong, orang ngomong. Hebat ya. Wah, Pak Effendi luar biasa. Aneh setia loh. Banjir tidak menghalangi dia untuk ibadah dan lain sebagainya. Contoh, dia nggak perlu ngomong. Tapi orang lihat, orang sudah temukan nih buah kehidupan. Kesetiaannya seperti itu. Dan orang berkata, waduh kalau saya bisa seperti Pak Effendi. Nangkap kan saudara? Kenapa orang bisa ngomong begitu? Karena kelihatan buahnya. Dan itu buah membawa kehidupan bagi orang lain. Amin saudaraku. Ya, jadi ketika kita mengerti sebuah kebenaran, itu kebenaran akan memerdekakan kita. Ketika saudara setia bawa jiwa, setia hidup kudus, saudaraku sekalian, setia melayani itu terlihat, pasti terlihat, ya. Atau contoh saudaraku, kebenaran yang seperti ini. Ketaatan akan menghadirkan kuasa Tuhan. Ini contoh, ini sebuah kebenaran. Ketika saudara ngerti, oh ini kebenaran loh. Kalau taat akan menghadirkan kuasa Tuhan dalam kehidupan saudara. Maka saudara mulai fokus nih, taat pada firman Tuhan. Saudara mulai taat ya untuk berjalan dalam kebenaran. Saudara mulai ya belajar taat ya untuk hidup menurut apa kata firman. Saya percaya saudaraku, ketika saudara taat hidup menurut kebenaran firman Tuhan, hidup saudara berkenan kepada Tuhan. Nggak heran kalau hidup saudara berkenan kepada Tuhan, itu kuasa Tuhan pasti ada. Kuasa Tuhan akan mengalir dalam kehidupan saudara. Saudara akan melihat mujizat demi mujizat demi mujizat. Amin saudaraku. Saya bersyukur tema tahun ini yang Tuhan berikan pada gereja kita secara sinodal. Obedience, ketaatan. Dan sejak Juli tahun lalu, ya kita belajar untuk berjalan dalam ketaatan. Saya secara pribadi, saya bilang sama Tuhan, tuntun saya Tuhan, beri kekuatan gimana untuk berjalan dalam ketaatan. Saya belajar untuk mentaati apa yang Tuhan katakan, apa yang firman Tuhan katakan. Dan saudaraku sekalian, seperti yang saya pernah saksikan kepada saudara Oktober tahun lalu. Amin saudaraku. Waktu saya diperiksa di Sunway Medical Center, udah di scan 3D, jantung saya tersumbat 70% yang kedua. Dan dokter bilang, mesti pasang ring. Akhir bulan atau awal bulan September lu mesti datang tuh, pasang ring. Dan saudaraku sekalian, begitu keluar, sama Tuhan saya gak mau pasang ring. Dan bertepatan saya juga khotbah tentang doa. Sebulan saya ngajar soal bermacam-macam doa. Dan saya bilang, Tuhan saya ingin mengalami kuasa doa. Saya sudah berjalan ketaatan, belajar untuk taat, dan saya ingin mengalami kuasa dari doa yang saya ajarkan. Saya tumbang tangan 1,5 bulan. Karena beberapa teman jemaat yang ada perhatian terus ingatkan, pimpinan kita, gembala, sidang pusat, nih kapan lu pasang ring? Lu jangan main-main lu, gini. Oh, cepetin atur waktu. Iya, saya bilang habis ini, habis acara ini, habis saya berangkat. Jangan lama-lama. Tapi 1,5 bulan, saya tiap hari saya tumbang tangan dan saya mencoba mengaplikasikan iman ya di dalam hidup saya. Saya berkata Tuhan setiap kali saya mengimani gini, saya mencoba untuk masuk dalam iman saya. Seolah-olah saya berjalan di dalam iman saya dan iman saya mengimani gini. Setiap darah saya melewatin, saya punya saluran jantung yang tersumbat. Itu aliran darah itu ngikis, saya punya pelah. Saya setiap hari masuk dalam iman yang seperti ini.
Ketika saya berdoa atau apapun, saya tumpang tangan, saya mengimani seperti ini. Ya, saya mencoba untuk masuk dalam iman saya seperti ini. Dan saudaraku, 1,5 bulan karena ya ada banyak teman-teman yang kasih perhatian, mau saya atur waktu, booking dokternya saya pergi. Dan dokter masih mengingatkan di dalam komputer dia buka. Ini ya, sebulan yang lalu, ini di sini nih, bagian ini. Ya, sumbatannya di sini. Oke. Dan dia berkata, sekarang nggak apa-apa mau jalan-jalan, sore lu masuk. Admission, daftar semuanya, ya. Dan besok pagi, ya operasi. Saudaraku sekalian, oke. Masuk sore, daftar ambil kamar, jam 6 pagi dikasih sabun sama suster. Ini cuci dari kepala sampai ujung kaki. Setiap salah-salah cuci bersih katanya. Satu sabun. Saya cuci semua. Saudaraku sekalian, ternyata dokter emergency jam 9 mau masuk operasi nggak jadi. Wah, sampai jam 4 masuk. Ya masuk 4, Tuhan udah di ruang operasi. Wah, saya tuh, Tuhan ini saatnya. Ya, dan saudaraku sekalian, nggak sampai setengah jam. Dokter berkata, nggak perlu operasi. Lu punya ini hanya semua 20%. Amin saudaraku. Saya katakan ini hal yang luar biasa. Ketika saya bilang Tuhan, ini tema tahunan Tuhan kasih ketatan, saya mau berjalan ketatan, itu kuasa Tuhan hadir dalam hidup kita. Amin saudaraku. Saya gak jadi pasang ring. Karena dari 70% jadi 20%. Kenapa? Karena saya tumpang tangan, saya imani, saya proklamin, saya perkatakan. Dan itu hal yang luar biasa. Jadi saudaraku sekalian, kalau ketatan akan menghadirkan kuasa Allah, mari belajar. Ya ini kalau ini kebenarannya, mari. Mulai sekarang fokus taat pada firman Tuhan. Taat untuk berjalan menurut apa kata firman. Jangan berjalan menurut apa kata dunia. Jangan berjalan menurut apa kata kita punya hati, kita punya perasaan. Mari coba seluruh hidup kita taruh di atas firman Tuhan, pasti hidup kita gak akan salah. Saudara akan melihat banyak kuasa Tuhan dinyatakan. Amin. Ya. Atau banyak kebenaran yang lain saudaraku. Misalnya contoh. Kebenarannya kalau ya kita memberi persembahan atau kita setia benar dalam membayar persepuluhan kita kepada Tuhan. Itu berkat Tuhan pasti ngalir. Dan gak berhenti-henti. Kenapa? Karena Tuhan sendiri bilang gini. Malaki pasal 3:10. Saudaraku sekarang Tuhan hanya bilang gini, lu uji gua. Kalau lu bayar persepuluhan dengan benar, uji. Lihat aku bukakan tingkap langit, itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan berkata gua halau semua belalang pelahap. Dua hal yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena ada banyak orang, ya, banyak orang kalau dia nggak bayar persepuluhan, tiba-tiba seperti, wah diberkati luar biasa banyak. Tapi saudaraku sekalian, belalang pelahap selalu akan menanti. Bisa dalam sehari, bisa dalam seminggu, bisa dalam sebulan, ludes semuanya. Hartanya. Kenapa? Karena ada belalang pelahap. Kita tahu saudaraku sekalian, belalang kalau udah datang, ya bukan seekor, banyak. Begitu datang lewat langsung habis. Itu belalang pelahap. Bukan belalang pelompat, belalang pelahap. Jadi saudaraku sekalian, Tuhan bilang kalau kita ngerti, kita setia bayar perpuluhan dengan benar, maka Tuhan akan jauhkan semua belalang pelahap. Tuhan akan buka tingkap langit mencurahkan berkat, itu yang terjadi. Ketika saudara tahu ini kebenaran, maka saudara sungguh-sungguh bayar. Saya percaya saudaraku, Tuhan akan jauhkan semuanya. Ya, fokus saudara akan jadi berbeda. Amin. Ya, ini menjadi satu hal yang sangat penting. Dan saudaraku sekalian, mari kita belajar. Ketika kita ngerti satu kebenaran, itu kebenaran akan memerdekakan kita. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, ketika saudara baca firman Tuhan, dan ketika itu adalah sebuah kebenaran yang berbicara kepada saudara, saya mau katakan, taat. Taat. Saudara langsung ikutin itu kebenaran. Hidup dalam itu kebenaran. Hidup saudara pasti dimerdekakan. Belenggu-belenggu satu persatu akan dilepaskan dalam diri saudara. Oleh sebab itu, mari ini menjadi satu hal yang menarik. Apabila kita mengetahui kebenaran, maka kebenaran akan memerdekakan kita. Saudaraku sekalian, Tuhan memberikan banyak kebenaran kepada kita. Kenapa? Karena Tuhan mau kita hidup di dalam sebuah kebebasan yang sepenuhnya. Oleh sebab itu mari kita belajar. Amin. Belajar untuk sungguh-sungguh mencari, mendapatkan kebenaran, mengerti itu kebenaran, lalu hidup dalam kebenaran tersebut. Hidup saudara akan sungguh berbeda. Kenapa? Karena ada kuasa dari sebuah kebenaran. Itu kuasa dari kebenaran itulah akan memerdekakan kita, melepaskan kita. Amin. Ya.
Di dalam firman Tuhan yang sudah baca, yang sudah dengar, dan saudara pegang kalau itu adalah kebenaran. Maka itu akan membebaskan saudara, memerdekakan saudara, melepaskan ya kehidupan saudara dari banyak kutuk, dari banyak kekecewaan, banyak kesedihan, bagi banyak masalah dan lain sebagainya. Amin. Kita tundukkan kepala. Mari saudaraku sekalian kita datang kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Dan saudaraku sekalian, ingat baik-baik ini firman. Dan ketika kita mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Ini firman Tuhan akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Ini firman Tuhan, ini ayat akan menjadi kunci kelepasan bagi kita di dalam banyak hal. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, mari cari kebenaran Tuhan di dalam hidupmu. Dan hiduplah di dalam kebenaran tersebut. Kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Itu adalah kunci. Saudara masuk dalam kebebasan dalam hidup saudara. Saudara akan mengerti apa yang disebut dengan sukacita. Saudara akan mengerti apa yang disebut dengan kebahagiaan. Ketika belenggu-belenggu yang selama ini mengikat saudara. Sehingga saudara tidak pernah bisa menggapai sukacita Tuhan, kebahagiaan daripada Tuhan, berkat Tuhan, kemuliaan dan lain sebagainya. Tetapi ketika saudara ngerti itu kebenaran, maka itu belenggu akan dipatahkan, dihancurkan. Dan itu belenggu tidak pernah akan mengikat saudara lagi. Karena saudara sudah dimerdekakan, sudah dilepaskan oleh kebenaran tersebut. Setiap kali kebenaran firman Tuhan sampai dalam kehidupanmu, pegang, percayai, dan lakukan. Saudara akan melihat terobosan demi terobosan dalam kehidupan saudara terjadi. Hubungan saudara dengan Tuhan akan mengalami terobosan. Hubungan saudara dengan keluarga akan mengalami terobosan. Hubungan saudara di dalam pergaulan juga akan mengalami terobosan. Kesehatan saudara akan mengalami terobosan. Keuangan saudara akan mengalami terobosan. Ada banyak terobosan demi terobosan yang akan terjadi, akan saudara alami, akan saudara terima. Ketika saudara mengerti kebenaran demi kebenaran, kebenaran demi kebenaran. Karena hidup saudara akan terus dibebaskan, dilepaskan, dan dimerdekakan. Renungkan saudara. Haleluya. Bapa, hamba berdoa. Hamba menyerahkan firman-Mu dalam tangan kuasa-Mu. Mari Tuhan, berkati firman-Mu. Urapi, sehingga firman-Mu akan menjadi kekuatan bagi setiap orang yang mendengarnya, menerimanya, percaya kepada itu firman. Dan bila firman-Mu berotoritas penuh dalam kehidupan mereka, membawa mereka untuk terus meningkat hubungan mereka dengan Engkau, dan mereka boleh melihat kemuliaan Tuhan yang lebih besar, berkat Tuhan yang lebih besar, kekuatan Tuhan yang lebih besar ada di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, berkati firman-Mu dan sempurnakan dalam diri hidup setiap anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus yang luar biasa kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin.